Pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik ya. Udah makan belum? Sudah. Sedikit Pak. Nanti kalau keluar tidak masuk kelas atau hadir semua? Hadir semua Pak. Baik, kalau hadir semua, nanti tolong diisi absennya, linknya nanti Bapak bagikan di chat ini ya, di chat Google Meet ini ya. Nanti silakan. Iya Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Bapak minta Juanda, silakan Juanda pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik Juanda, terima kasih. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kemarin kan Bapak sudah kasih materi tentang masalah pelestarian ya, pelestarian flora dan fauna. Sudah baca belum materinya? Udah dibaca materinya? Sudah Pak. Ya Pak. Sudah ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari, setelah kita nanti belajar tentang masalah pelestarian flora dan fauna, di sini nanti kalian harus bisa menjelaskan kenapa sih terjadinya kerusakan flora dan fauna yang ada di sekitar tempat tinggal. Nanti kan di situ bisa macam-macam. Mungkin bisa jadi karena ulah manusia ataupun ada dari gejala alam. Kemudian yang kedua, nanti kalian disuruh di dalam diskusi kelompok kalian menganalisis konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan apa sih manfaat flora dan fauna bagi manusia. Di sini banyak sekali ya manfaatnya untuk flora dan fauna bagi manusia. Salah satunya mungkin sebagai obat-obatan, bahkan flora dan fauna ini manfaatnya bagi manusia itu bisa jadi salah satunya sebagai sumber pendapatan bagi manusia itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, di sini kalian nanti akan mencari informasi tentang wilayah-wilayah konservasi flora dan fauna, mungkin di sini yang ada di sekitar saja ya, yang ada di sekitar kita. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berarti di sini kita belajar tentang masalah pelestarian flora dan fauna ya. Baik, sekarang Bapak akan kasih sedikit materi tentang masalah flora dan fauna. Sebentar, Bapak share screen dulu. Udah kelihatan? Udah kelihatan, anak-anak? Sudah Pak. Sudah ya. Baik, di sini kita belajar tentang masalah konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nanti kriteria-kriteria, misalnya kriteria pemilihan kawasan konservasi itu di sini ada 3. Yang pertama ada kekhasan. Kekhasan ini misalnya di dalam suatu wilayah ada flora dan fauna tertentu yang mungkin kalau misalnya dibiarkan begitu saja dia nanti akan punah. Makanya di sini di daerah tersebut nanti perlu dilakukan konservasi. Yang kedua, selanjutnya Bapak akan menampilkan video. Nanti kalian perhatikan video tersebut untuk lebih mudah mengisi LKPD yang akan Pak bagikan linknya sebentar lagi.
Nanti juga kalian akan apa namanya dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, silakan perhatikan video terlebih dahulu. Kan sekilas video tentang masalah persebaran tentang masalah pelestarian ya, pelestarian flora dan fauna. Di situ tadi kita banyak melihat ya apa namanya banyak sekali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Nanti kalian silahkan apa namanya analisis permasalahan yang ada di dalam video tadi, kemudian lengkapi LKPD yang akan Bapak bagikan sebentar lagi di chat Google ya, di chat Google Meet ini. Tapi terlebih dahulu silakan dibagikan ke dalam 2 kelompok. Bagus, ini sudah ada yang mulai mengerjakan ya. Iya, Pak. Baik, gimana anak-anak, udah siap? Coba Bapak lihat dulu. Ya, sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini kelompok 1 udah. Kemudian untuk kelompok 2 udah juga ya. Siapa yang mau presentasi pertama kali, kelompok 1 atau kelompok 2 perwakilannya? Silakan dari kelompok. Saya, Pak. Ya, boleh. Silakan Mbak Heki. Lingkungan biosfer akibat pembukaan lahan kebun yang semakin hari semakin banyak atau luas karena habitatnya gajah berubah menjadi kebun. Solusi yang tepat ke depan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan kebun di kawasan yang selama ini kerap dilintasi gajah karena dikhawatirkan. Permasalahan lingkungan biosfer, gajah liar yang masuk ke kawasan permukiman masyarakat. Solusi yang tepat dapat dilakukan penanganannya menggunakan mercon, yaitu petasan, agar satwa liar yang dilindungi tersebut tidak lagi merusak lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat di daerah sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 ingin mempresentasi dulu atau ingin menanggapi dulu presentasi dari kelompok pertama? Silakan Habibi. Apa tujuan dari tindakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita? Apa tindakan ya? Kemana kawan-kawan yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Habibi? Kalau ada silakan angkat tangannya. Ya, baik, Haki, silakan dijawab.
A. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. B. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. C. Memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. D. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan tumbuhnya berbagai pohon. E. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Oke, Sekian dan baik. terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Gimana Habibie, udah bisa diterima ya jawabannya ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sudah ya diskusinya dan sudah mempresentasikan permasalahan yang ada di LKPD. Siapa nih yang bisa menarik kesimpulan dari LKPD-nya? Dari hasil diskusi yang tadi. Silakan dibuat kesimpulan. Kesimpulan saya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kesimpulannya, flora dan fauna sangatlah penting bagi manusia karena itu merupakan suatu aset yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. Mengapa demikian? Karena flora dan fauna memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan memiliki sejuta peran dalam hidup ini sehingga sangat perlu dilindungi. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, itu merupakan kesimpulannya ya. Di sini tadi flora dan fauna sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena tadi dikatakan bahwa memiliki nilai ekonomi, kemudian apa namanya, memiliki sejuta peran ya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian selain itu, flora dan fauna, kenapa kita harus melestarikannya? Dikarenakan banyak sekali memberikan manfaat bagi kehidupan manusia ini. Seperti waktu pertama kali kita masuk tadi, waktu pertama masuk pembelajaran, Bapak sudah menyampaikan bahwa flora dan fauna ini banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai apa namanya obat-obatan, kemudian sebagai sumber pendapatan dan lain sebagainya. Baik, sekarang Bapak ingin melihat seberapa bisa kalian menguasai pembelajaran pada hari ini. Nanti silakan kerjakan evaluasi yang akan Bapak bagikan lewat linknya lewat Google Sheet. Sebentar, Bapak lihat dulu, bagikan linknya dulu. Sudah ada linknya? Sudah, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Pak kasih waktu 5 menit ya. Gimana anak? Udah dijawab belum? Sudah, Pak. Sudah ya, udah selesai semua ya. Oke, baik. Jadi pembelajaran untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti untuk minggu depan, silakan dipelajari kembali tentang masalah sumber daya alam ya. Pelajari lagi tentang masalah sumber daya alam. Nanti materinya akan Bapak bagikan lewat apa namanya, lewat WA boleh. Nanti Bapak bagikan linknya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Bayi Haki pimpin doa dulu.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Baihaqi atas pimpinan doanya. Berarti untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Siang, Mbak. Waalaikumsalam.